Halo Sobat Alam semua, kembali lagi bersama saya Tobias Evan dan tentunya masih di channel saya. Ayo kalian lihat apa yang berbeda hari ini. Saya sudah upgrade beberapa interior kamar saya supaya lebih enak lagi lah buat videonya. Kemarin kan saya buat video cuma satu penerangan ya, lampu neon warna kuning di depan dan backgroundnya itu hitam. Sekarang saya ada sedikit upgrade lah supaya mempercantik lagi, supaya saya bisa membuat video lebih baik. Video ini diambil pada tanggal 16 Agustus 2020 dan kalian tahu sendiri besok itu apa, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 jatuh pada 17 Agustus 2020. Dan itu di hari Senin. Kalian pasti tahu kalau misalnya ada libur di hari Senin, tentunya ini akan dimanfaatkan sebagai long weekend ya, atau libur panjang. Dan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, saya yakin banyak dari kawan-kawan atau juga pendaki-pendaki lain yang memanfaatkan libur panjang ini untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di atas puncak gunung apapun itu ya. Saya sendiri untuk tahun ini memilih untuk tidak kemana-mana dulu. Banyak yang ketahan karena tidak bisa liburan. Apa akibatnya ketika ada long weekend seperti ini? Tentunya dimanfaatkan untuk pergi ke gunung. Dan saya pikir pasti bakal rame banget kalau 17-an di atas gunung itu. Dan itu terbukti dari saya ada pantau sedikit di Instagram. Jadi memang sudah ada beberapa gunung yang terpantau itu rame banget. Contohnya adalah Gunung Lawu, ada Gunung Sindoro juga. Base campnya udah rame per hari ini, 16 Agustus 2020. Waduh, pusing banget. Pada hari ini, saya akan membagikan sedikit tips bagaimana manajemen pakaian di gunung, atau bagaimana memilih pakaian yang tepat untuk pergi ke gunung. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu juga kalau memang ini adalah pendapat saya ya. Bisa juga salah, bisa juga benar, atau memang kawan-kawan ingin memberi masukan untuk tips saya yang ini, boleh nanti komen di bawah. Kita diskusi aja. Oke, pada umumnya saya selalu mengkategorikan pakaian pendakian ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama adalah pakaian dinas, yang kedua adalah pakaian tidur, yang ketiga adalah pakaian gaya. Jadi ini saya memberikan tips manajemen pakaian selama di gunung. Jadi saya akan jelaskan berdasarkan 3 kategori itu. Nanti jenis-jenis pakaian apa saja yang akan saya masukkan, itu semua udah terjabar jelas ke dalam 3 kategori itu. Oke, kita langsung aja mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah pakaian dinas. Apa itu pakaian dinas? Pakaian dinas adalah pakaian pendakian yang kita gunakan dari awal pendakian sampai akhir pendakian, kecuali baju tidur. Nah, ini kita lihat ya. Jadi, baju yang kita pakai dari awal itu sampai akhir pendakian selama berhari-hari itu tuh sama. Apakah bisa? Ya, bisa banget. Kalau kita menggunakan pakaian yang sama selama berhari-hari, itu bisa dalam satu pakaian saja, atasan, bawahan, dan kaos kaki. Itu tuh akan sangat menghemat tempat di kerel kita untuk barang-barang yang lainnya yang lebih penting seperti logistik dan juga tenda dan lain sebagainya ya. Pakaian dinas yang saya maksud adalah yang seperti berikut. Yang pertama adalah dari atasan dulu ya, dari baju. Baju kita akan menggunakan baju yang berbahan dry fit. Kenapa? Karena kita mau yang cepat kering ya. Bahannya itu biasanya polyester. Nah, bahan baju dry fit ini tentunya banyak kalian bisa jumpai di toko-toko olahraga atau di offline store, online store. Kalian pasti mudah untuk menemukan baju berbahan dry fit ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh baju berbahan dry fit. Tuh. Keunggulannya dia cepat kering, elastis, lentur, tipis, dan tentunya sangat nyaman untuk digunakan dalam melakukan pendakian berhari-hari. Yang kedua adalah kalian bisa menggunakan manset. Manset itu yang seperti ini. Ini adalah contoh manset ya. Manset ini juga dapat dikombinasikan dengan kaos katun biasa. Jadi kalau saya biasanya ya, pakai manset dulu, nanti baru pakai kaos katun. Itu juga nggak masalah. Tentu itu juga dapat dikategorikan sebagai pakaian dinas. Kalau celana, menurut saya, celana gunung pada umumnya itu sudah mencirikan pakaian dinas. Kenapa? Karena biasanya celana gunung itu berbahannya tuh tipis, kuat, namun dia akan lebih mudah kering dibandingkan celana lainnya. Kalian bisa cari aja celana gunung, tentunya itu sama di offline store, online store, banyak celana gunung. Contohnya nih seperti ini. Nah, kalau kalian lihat dari bahannya itu, dia pasti cepat kering nih kelihatannya. Nah, terus udah gitu, tipis juga, tapi kuat. Seperti ini celana gunung. Celana gunung sendiri kan ada yang panjang maupun pendek.
itu preferensi dari kawan-kawan. Mau yang panjang maupun yang pendek itu terserah, asalkan jangan celana jeans. Biasanya ada pertimbangan lain, selain celana gunung khusus, kalian bisa menggunakan celana kargo. Celana kargo ini juga walaupun berbahan sedikit lebih tebal, tapi dia dapat digunakan sebagai pengganti dari celana gunung. Nah, untuk kaos kaki sendiri, biasanya saya selalu membawa dua, tapi diusahakan selalu pakai satu aja. Kaos kaki yang sama, kalian pakai berulang terus nggak masalah. Nggak ada keharusan untuk selalu mengganti kaos kaki, dan itu bisa kita hemat. Tapi kalau untuk jaga-jaga, bawa aja dua. Kaos kaki saya sarankan untuk kawan-kawan selalu menggunakan kaos kaki khusus olahraga, di mana dia lebih tebal sedikit dan lebih panjang di atas mata kaki. Nah, ini penting ya untuk kawan-kawan sekalian. Kaos kaki yang di atas mata kaki itu dapat menjaga kaki belakang kita terhindar dari gesekan langsung dengan sepatu. Karena kalau udah gesekan langsung dengan sepatu, itu akan sangat perih dan sangat menyusahkan dalam berjalan atau dalam melakukan pendakian. Oke, pakaian dinas sudah. Yang berikutnya adalah pakaian tidur. Pakaian tidur pasti kalian maunya senyaman mungkin, bener gak? Kalau udah di gunung lalu tidur juga susah, itu akan sangat menyusahkan. Udah capek-capek ke gunung, tidur pun harus sengsara, itu akan sangat menyebalkan sekali lah. Kalau bisa, bukan kalau bisa, menurut saya ini harus ya. Pakaian tidur harus selalu kering dan terjaga dari segala macam. Yang basah-basah semua dihindari lah. Jangan sampai ada keringat maupun basah karena air dan lain sebagainya. Kita mau semuanya kering dan tentunya hangat. Kalau di gunung, kalau sudah malam tentunya suhu akan semakin dingin. Pasti maunya yang lebih hangat. Kalau saya sendiri selalu menggunakan kaos katun seperti biasa ya, kayak gini, kaos katun biasa. Lalu menggunakan sweater lagi, lalu dengan jaket gunung. Itu udah starter pack lah, atau udah kebiasaan saya seperti itu. Nah, biasa kalian bisa mengkombinasikan ini dengan celananya. Celananya adalah celana polar. Ini seperti ini. Dalamnya tuh sangat halus dan hangat ya. Dia seperti ada bahannya lebih. Jadi lebih hangat ya. Luarnya taslan yang juga waterproof. Ini menurut saya penting untuk menjaga celana agar tetap kering dan nyaman. Yang berikutnya adalah kaos kaki. Kalau kaos kaki menurut saya sama seperti kaos kaki dinas, siapkan saja dua. Yang satu untuk tidur, yang satu untuk jaga-jaga. Karena belajar dari pengalaman saya waktu ke Ranukumbolo, itu dinginnya bukan main waktu malam. Jadi saya kaos kaki double. Nah, ini kembali juga kepada kawan-kawan, gimana sih ketahanan terhadap dingin ya. Kalau saya sendiri, jujur saya kurang kuat terhadap dingin. Jadi kalau bisa dipakein double, nggak masalah. Kenapa kaos kaki aja yang saya pakainya double gitu? Yang selalu saya bawa dua. Karena menurut saya kaos kaki itu dia bobotnya nggak terlalu berat. Jadi untuk bawa dua itu sama sekali nggak masalah. Nggak akan mempengaruhi beban carrier kita secara signifikan. Dan yang terakhir adalah pakaian gaya. Nah, kalau untuk pakaian gaya ini bukan sesuatu yang keharusan, tetapi menurut saya ini opsional. Karena ini preferensi dari kawan-kawan sendiri. Kalau saya sendiri, ini saya memberikan, kalau saya gimana sih pakai pakaian gaya di gunung ya, atau OTD lah zaman sekarang ya sebutannya. Kalau saya biasa kaos saja polos, biasa kaos polos, dan juga ini yang penting adalah kemeja flanel. Nah, yang seperti ini, saya rasa kawan-kawan pasti sudah tahu lah, di gunung banyak yang pakai kemeja flanel. Menurut saya ini salah satu kemeja yang cocok untuk dipakai untuk kegiatan outdoor ya. Flanel panjang, kaos polos, dan juga celana jogger. Kalau celana jogger mah opsional ya. Biasa saya juga menggunakan celana dinas untuk bergaya, tapi jangan celana tidur. Apalagi kalau polar, itu akan sangat panas ya. Pokoknya pakaian tidur, udah kalian pisahin aja sendiri. Pakaian dinas untuk dipakaian bergaya, itu nggak masalah. Nah, yang terakhir saya mau memberikan beberapa perlengkapan-perlengkapan opsional yang saya bisa katakan ini sebagai pakaian gunung ya. Ini pelengkapnya. Nah, yang pertama ada ini ya, saya punya ruff atau buff, ya itulah sebutannya. Kalau saya nyebutnya ruff ya. Jadi kalau ruff ini penting banget buat kalian bawa sebagai pelengkap pakaian pendakian. Ruff ini berfungsi untuk membuat kawan-kawan merasa lebih nyaman ketika melakukan pendakian di siang hari, karena dia dapat menangkal partikel debu ya kalau untuk dipakai sampai ke wajah. Dan juga dapat menangkal dari sinar matahari langsung, terutama untuk bagian wajah dan leher. Nah, kalau malam-malam biasanya saya pakai untuk pelengkap tidur, karena kalau udah kedinginan di bagian sensitif nih, di bagian leher sini kan sensitif terhadap suhu rendah ya.
Kalau saya biasa pakai ini tuh akan lebih nyaman. Atau enggak ketika summit, ketika ada angin kencang, langsung ke muka, langsung ke leher. Pakai ini juga sangat membantu untuk membuat sedikit lebih hangat. Lalu yang berikutnya, kita ke topi. Kalau topi ada banyak jenisnya. Nah, kalau ini saya ada yang punya topi biasa, ada juga topi rimba ya, yang kayak gini. Ada juga topi-topi lainnya ya, yang kayak kupluk juga itu saya kategorikan sebagai topi. Nah, kalau topi sendiri mirip-mirip lah fungsinya seperti ruff tadi ya. Untuk menangkal kawan-kawan kalau siang-siang itu dari sinar matahari langsung ke kepala. Tentunya akan lebih baik jika menggunakan topi ya, atau topi rimba itu sama aja. Nah, kalau untuk malam-malam, saya jarang menggunakan topi, saya lebih menggunakan kupluk. Kalau kupluk sendiri melindungi kawan-kawan tentunya dari angin langsung atau cuaca dingin di gunung malam-malam. Ya ini kurang lebih menurut saya mirip-mirip seperti fungsi dari ruff tadi ya. Nah, kalau saya dilengkapi aja tuh. Jadi kalau udah pakai kupluk, udah pakai ruff juga, itu udah lengkap banget, bakal hangat kalau menurut saya. Tadi udah dari ruff, topi, atau kupluk. Nah, sekarang kita melaju ke yang berikutnya, ada sarung tangan. Sarung tangan ini eksistensinya menurut saya sangat penting. Nah, ketika di gunung, pastinya dingin. Bagian tangan ini kalau nggak cover, itu sama aja dinginnya sama dengan bagian kepala nggak ke cover. Menurut saya penting juga loh. Jadi kalau bisa untuk melengkapi yang tadi yang sudah saya sebutkan, kalau bisa ada juga sarung tangan ini. Kalau sarung tangan gunung sendiri ada banyak jenisnya. Saya nggak akan bahas juga satu persatu. Yang saya tahu itu ada sarung tangan polar, ada juga sarung tangan wall seperti ini yang saya punya ya. Itu menurut saya itu dua yang direkomendasikan lah. Kecuali memang ada tipe lain, kawan-kawan bisa komen di bawah. Nah, kalau saya sendiri pakai yang wall karena waktu itu memang punya yang wall. Ini juga sangat membantu menahan dingin di gunung. Jadi menurut saya nggak apa-apa mau yang ini mau yang polar sama saja, asal jangan sarung tangan olahraga yang seperti sarung tangan fitness atau sarung tangan motor. Aduh, jangan yang seperti itu ya. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah jaket gunung. Nih, seperti ini. Nah, kawan-kawan yang sudah pernah pergi ke gunung atau memang berencana ke gunung, tidak mungkin tidak membawa jaket gunung. Karena jaket gunung ini menurut saya sangat penting ya eksistensinya. Jaket gunung ada banyak macamnya. Saya nggak akan bahas satu persatu karena kalau sudah dibahas satu persatu ini akan sangat panjang. Yang saya punya sendiri ini adalah puff jacket seperti ini. Kalau puff jacket itu ada banyak juga jenisnya. Yang saya punya adalah puff jacket dengan bahan dalamnya itu dakron, feelingnya dakron ya. Dan menurut saya ini sudah cukup hangat ya. Waktu itu beli karena memang budgetnya masuk ke sini. Jadi saya juga nggak ganti-ganti, udah pakai dari awal pakainya ini. Cari yang mudah untuk kering, ringan, nyaman, tebal, dan menghangatkan. Itu yang paling penting. Jaket gunung udah, sekarang kita beralih yang terakhir. Yang terakhir ini adalah sepatu gunung. Nah, sepatu gunung ini kawan-kawan jangan sembarang meremehkan. Aduh, pakai sepatu apa aja mah bisa ke gunung. Kalau menurut saya, sepatu gunung juga pertimbangan yang penting. Kita pergi ke gunung, melawan medan yang kita nggak ketahui jalurnya itu seperti apa ya, apalagi yang gunung-gunung yang belum kita kenal secara umum. Sepatu gunung sendiri merupakan investasi ke depannya. Kalau kawan-kawan mau menanjak lagi, pasti akan menggunakan sepatu gunung. Jadi menurut saya ini investasi yang sekali kalian keluarkan ya untuk seterusnya kalian bisa pakai lagi. Kalau sepatu gunung, pastikan menggunakan sepatu yang alurnya seperti ini ya, bergerigi ya. Tapi kalau emang sepatu gunung pada umumnya alurnya bergerigi ya. Jadi ini yang penting, dan kalau bisa tinggi dari sepatunya di atas mata kaki. Itu untuk mencegah kawan-kawan dari adanya cedera di bagian kaki. Jadi pastikan alurnya bergerigi dan juga tingginya di atas mata kaki. Dan sekarang sepatu gunung nggak terlalu mahal menurut saya ya. Karena banyak brand-brand lokal sepatu gunung yang sudah menawarkan kualitas yang bagus dan juga harga yang tidak terlalu mahal. Oke, kayaknya segitu dulu yang bisa saya bagikan. Sudah saya jelaskan secara kategorinya dan juga pakaian-pakaian apa saja yang dikategorikan sebagai pakaian dinas, pakaian tidur, maupun pakaian gaya. Sudah saya kasih juga contoh-contohnya. Semoga ini dapat membantu kawan-kawan menjadi referensi dalam pemilihan pakaian ke gunung. Dan juga supaya kawan-kawan bisa lebih matang, bisa lebih baik lagi untuk mempersiapkan pakaian pendakian. Seperti yang kita tahu sendiri, kita melakukan pendakian itu di alam bebas,
terutama di gunung ya, bukan berwisata di kota maupun pergi ke pantai yang notabene menggunakan badan saja tuh sudah bisa gitu. Tapi ini kita harus mempersiapkan barang-barang kita sendiri, kita membawa carrier. Tentunya kawan-kawan ingin meminimalisir beban yang dibawa, jadi pastikan teman-teman mempunyai skill manajemen pakaian pendakian yang baik supaya kedepannya juga tidak membebani diri sendiri dan juga orang lain, tentunya dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan selama pendakian. Saya Tobias Evan dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.